Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Sahibul Bait Kiai Asep Rustandi yang menghitankan putranya Arfan Maulidi Ilham. Begitu pula para kiai yang banyak hadir di sini, wabil khusus guru kita Kiai Haji Jamal dari Cikole serta saudara beliau dan semuanya, para kiai, para asatid, para sesepuh yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para asatid, kiai, ajengan, sesepuh, tokoh masyarakat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan juga kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Jazahumullah ahsanal jazah. Begitu pula aparatur pemerintahan baik sipil atau militer yang mendukung suksesnya acara pada siang hari ini. Jazahumullah ahsanal jazah. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada siang hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin kiram, alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka tasyakkur walimatul khitan Ananda Arfan Maulidi Ilham bin Kiai Asep Rustandi. Maka di awal daripada tausiah ini saya ingin mengajak semua hadirin hadirat sekalian, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk Ananda Arfan Maulidi Ilham. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh, Allah jadikan anak yang panjang umur, sehat walafiat, dalam ketaatan kepada Allah, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Ja'alahu Allah minal ulama'il amilin wa minad du'atil mukhlisin wa min warasati sayyidil mursalin. Dan kita doakan juga keluarga daripada Kiai Asep Rustandi beserta istri dan pondok pesantren Jauharul Huda Al-Mansur
yang kita berkumpul pada siang hari ini. Mudah-mudahan kiai beserta segenap santri-santrinya dan pondok pesantren ini dijadikan ma'hadan salihan, ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, ma'hadan nafi'an ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, saat ini kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, semuanya jawab yang keras. Dari tadi perempuannya suaranya lebih besar dari yang laki. Yang laki nggak kedengeran suaranya. Kalau perempuan, kalau laki kalah sama perempuan suaranya, maka yang laki pakai mukena ini jilbab sudah. Harusnya laki lebih semangat, betul? Betul. Coba jawab yang kompak semuanya. Saat ini kita merayakan Indonesia yang ke-77, betul? Jawab yang kompak semuanya. Yang menciptakan Indonesia siapa? Allah. Yang menciptakan Indonesia siapa? Yang menciptakan keindahan Indonesia siapa? Yang menciptakan para mujahid yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia siapa? Yang menciptakan dan menggerakkan para mujahid untuk melawan penjajah siapa? Yang memberikan kemenangan untuk para mujahid melawan penjajah siapa? Yang menganugerahkan kemerdekaan kepada Indonesia siapa? Maka pada siang hari ini di kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tidak ada kata yang lebih layak untuk kita ucapkan melebihi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ciamis semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Makanya Pak Bu, pada kesempatan kali ini dalam tabligh akbar ini, pengajian umum ini, saya akan membahas satu hal yang banyak disalahpahami, yaitu tentang rasa cinta kepada tanah air. Bagaimana konsep cinta kepada tanah air dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab mohon maaf Pak Bu, di sini ada dua kubu yang ekstrim. Ada ekstrim kanan, ada juga ekstrim kiri, saudara. Ekstrim kanan seperti apa? Ada di antara sekelompok umat Islam yang mengatakan nggak perlu cinta tanah air. Islam nggak pernah ngajarkan cinta tanah air, kata mereka. Bahkan nggak perlu itu merayakan kemerdekaan, walaupun bentuk syukur kepada Allah. Bahkan di antara ada yang mereka yang mengatakan nggak perlu itu bendera-bendera. Mereka katakan ini tauhid dan lain sebagainya. Nggak perlu saudara cinta tanah air. Islam nggak ngajarkan cinta kepada tanah air. Saya mau tanya, yang seperti itu ayah atau ente? Ayah ente? Ayah ente? Ini ekstrim kanan saudara. Tapi ada juga ekstrim kiri. Bagaimana ekstrem kiri merasa paling cinta tanah air, sampai-sampai para ulama, para habaib, para kiai, para santri yang tegas menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, dianggap anti NKRI, dianggap anti Indonesia.
dianggap nggak cinta tanah air, dianggap pengacau bangsa. Saya mau tanya, yang model seperti ini ayah ente? Ayah ente? Ayah atau loba? Ayah atau loba? Yakin? Betul? Saudara, baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dua-duanya perlu kita luruskan, saudara. Kita luruskan konsep cinta tanah air dengan perspektif Ahlus Sunnah. Tapi sebelum saya lanjutkan, eta jam sabaraha eta? Jam 3 kurang. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat orang Ciamis? Itu di belakang udah ada yang ngantuk, ibu-ibu. Lanjut. Sebagian udah lapar. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Ciamis semangatnya. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, bicara soal cinta kepada tanah air, maka panutan kita dalam segala hal, panutan kita dalam segala perbuatan, panutan kita dalam segala tindak tanduk dan perilaku adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah Rasulullah mengajarkan kepada kita cinta kepada tanah air? Mari kita lihat, saudara. Saya akan bahas pada kesempatan kali ini, ibadallah. Hadis yang pertama di dalam Sahihul Bukhari, hadis Bad'ul Wahyi, hadis paling pertama di Sahihul Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih, kitab paling sahih di dalam Islam setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, saudara. Hadis pertama, hadis tentang Bad'ul Wahyi, Pak Bu. Di hadis pertama ini dijelaskan bagaimana proses turunnya wahyu. Ayat yang pertama turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima, saudara. Di situ diceritakan bagaimana Nabi berkhalwat, beruzlah di Gua Hira, sampai datang malaikat Jibril bi surati hal asliyah sebagaimana dijelaskan, sampai Nabi yarjufu fuaduhu, bergetar hati Nabi. Nabi sempat khawatir, Nabi sempat bergetar, bahkan Nabi sempat dakhalahur rab, ketakutan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi pulang ke rumahnya bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Zammiluni, zammiluni. Nabi minta diselimutkan, lantas diselimutkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Ditenangkan, saudara. Singkat cerita, Sayyidatuna Khadijah bawa Nabi kepada sepupunya yang namanya Waraqah ibn Naufal. Waraqah bin Naufal ini sepupu dari Sayyidatuna Khadijah. Dia ahli kitab, Waraqah bin Naufal, bahkan mengerti betul bahasa Ibrani. Ahli kitab-kitab terdahulu, beliau paham, saudara. Begitu sampai ke Waraqah bin Naufal diceritakan apa yang terjadi oleh Nabi, sontak Waraqah bin Naufal menjawab, hada namus alladhi unzila ala Musa. Tidak perlu khawatir, ini adalah namus Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa. Tapi menariknya, saudara, Waraqah bin Naufal ngasih info kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa info yang diberikan Waraqah bin Naufal? Kata Waraqah bin Naufal, ya laitani jada'an idh yukhrijuka qaumuk, ya laitani hayyan la ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, andai saat itu aku masih hidup, andai saat itu aku masih kuat, ketika kamu nanti diusir oleh kaummu. Waraqah bin Naufal udah ngasih info, kamu akan diusir oleh kaummu. Andai saja saat itu aku masih hidup, aku akan bela kamu habis-habisan. Masya Allah, ini info menarik, saudara. Waraqah bin Naufal menggarisbawahi, kamu nanti akan diusir oleh kaummu.
dari kota Mekkah Al-Mukarramah yang merupakan tanah air Nabi, saudara. Itu Nabi begitu dengar dari Waraqah bin Naufal bahwasanya beliau akan diusir. Apa respon Nabi, saudara? Awamukhrijiyahum, awamukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengeluarkanku? Apakah mereka akan mengusirku? Artinya apa? Nabi heran, saudara. Mekkah ini tanah airnya Nabi. Mekkah ini tempat Nabi lahir. Mekkah ini tempat Nabi dibesarkan. Bahkan datuk-datuknya Nabi dari Mekkah. Nabi asli keturunan Mekkah. Di situ Nabi besar. Di situ Nabi bergaul. Di situ Nabi makan. Di situ Nabi minum. Mekkah tanah air Nabi. Wa mukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusirku, kata Nabi, saudara? Saudara, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya respon Nabi merasa aneh akan diusir dari tempat kelahirannya, dari tanah airnya, tidak lain adalah sebagai bukti cintanya Nabi terhadap Mekkah, saudara. Nabi cinta terhadap Mekkah, Nabi cinta tanah airnya, sehingga Nabi tidak habis pikir bahwasanya Nabi akan dikeluarkan dari tanah airnya Mekkah Al-Mukarramah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jawab yang kompak, Ciamis yang semangat. Kalau begitu Nabi cinta nggak terhadap tanah airnya? Orang kompak, Nabi cinta atau tidak? Nabi cinta atau tidak? Kalau yang ngajar, kalau Nabi cinta kepada tanah air, berarti yang ngajarkan kita, yang contohkan kita cinta air, cinta tanah air, orang barat atau Nabi? Orang barat atau Nabi? Orang barat atau Nabi? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dalil yang pertama, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, masih dalam Sahihul Bukhari, saudara. Lagi-lagi dalam Sahihul Bukhari ada sebuah hadis menjelaskan bahwasanya ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, saat itu Nabi menjadikan Madinah sebagai tanah air keduanya. Karena ketika Nabi hijrah, Nabi mendirikan negara di Madinah pertama kali, saudara, dan kemudian Nabi wafat dikuburkan di Madinah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini insya Allah bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Nabi ke Madinah insya Allah. Amin ya Rabbal. Madinah, tanah air kedua Nabi, saudara. Dalam hadis disebutkan, kana idza qadima min safar fanadhara ila juduranil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Nabi, saudara, kalau datang dari perjalanan dari mana tempat arah ke Madinah, begitu Nabi lihat tembok perbatasan Madinah, sudah mau sampai Madinah, saudara, apa yang Nabi lakukan? Awda'a rahilatahu. Nabi mempercepat kendaraannya, saudara. Wa in kana ala dabbatin harakaha. Kalau Nabi di atas binatang, ontakah, kudakah, harakaha, dipercepat oleh Nabi, digerakkan, saudara. Kenapa? Min hubbiha, karena cintanya Nabi kepada Madinah, saudara. Masya Allah. Makanya dari hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib kitab Fathul Bari bisarhi Sahihil Bukhari, ketika mengomentari hadis ini, mensyarahi hadis ini, apa kata Ibn Hajar, saudara? Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyyati hubbil watan wal hanini ilaih. Apa kata Imam bin Hajar, saudara? Wa fil hadits dalalatun. Di hadis ini menunjukkan beberapa hal, saudara. Yang pertama, ala fadlil Madinah. Hadis ini menunjukkan keistimewaan kota Madinah. Kenapa? Dirindukan oleh Nabi. Enggak dirindukan oleh Nabi kecuali sesuatu yang istimewa, betul? Tapi enggak sampai situ, kata Ibn Hajar. Wa ala masyru'iyyati hubbil watan. Hadis ini juga jadi dalil bahwasanya cinta tanah air itu disyariatkan. Wal hanini ilaih,
dan rindu tanah air itu disyariatkan. Masya Allah. Kenapa? Karena perilaku Nabi merupakan hadis fi'li, saudara. Hadis perbuatan Nabi, hadis fi'li. Selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan khususiyah itu untuk Nabi, saudara, maka berarti itu untuk diikuti oleh umatnya. Kan Nabi uswatun hasanah. Kalau Nabi menunjukkan cinta tanah air, Nabi rindu tanah air, maka kita umatnya sudah seharusnya untuk ikut Nabi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu sekali lagi saya mau tanya orang Ciamis, berarti yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Orang keras yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Orang kencang yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Kalau Nabi contohkan kita cinta tanah air, berarti yang Nabi lakukan diikuti atau jangan? Diikuti atau jangan? Takbir! Allahumma sholli ala Muhammad. Itu hadis yang kedua. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Jam 1. Kayaknya baterainya habis tuh Bu, jam Ibu. Ini baru hadis yang kedua, masih ada 18 hadis lagi. Wah. Siap. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ini ibu-ibu sama putri-putrinya semangat-semangat ini. Kelihatannya orang sini nggak ada yang berani kawin lagi karena lakinya diam semua. Masya Allah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah semuanya. Amin ya rabbal. Dalil yang ketiga, kali ini di Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang mewajibkan atas kalian Al-Quran, ay farada 'alaika ahkamal Qur'an, yang mewajibkan atas kalian untuk berpegang teguh terhadap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah pula yang akan mengembalikanmu kepada tempat kembali. Di dalam tafsir Khazin disebutkan bahwasanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena saat itu dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad mencari jalan lain yang tidak umum agar terhindar dari kejaran kufar Quraisy. Ketika jalan sudah mulai aman, Nabi kembali ke jalur trek yang umum, jalan dari Mekah menuju Madinah. Saat itu Nabi sampai di tempat namanya Juhfah, posisinya antara di Mekah dan Madinah. Pada saat Nabi sampai di Juhfah, fa'arafa ila tariqa Makkah, Nabi tahu ada jalan menuju Mekah. Nabi lihat jalan menuju Mekah, fashtaqa ilaiha, Nabi rindu kepada Mekah. Fanazala Jibril, begitu Nabi rindu kepada Mekah, turun malaikat Jibril. Dalam tafsir Khazin disebutkan, saudara, apa yang malaikat Jibril tanyakan? Atashtaqu ila Makkah, hei Muhammad, apakah kau rindu kepada Makkah? Kau rindu kepada Makkah? Apa kata Nabi, saudara? Naam. Ya wahai Jibril, aku rindu kepada Makkah. Apa kata malaikat Jibril? Wallah yaqul alladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atas kamu Al-Quran, dia akan mengembalikanmu ke tempat kembali, saudara. Dan akhirnya janji Allah terbukti. Nabi yang keluar hijrah ke Madinah berhasil kembali ke tanah airnya Mekah dalam keadaan Fathu Mekah, menaklukkan kota Mekah. Alhamdulillah. Pak Bu, dari hadis ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama ijazah nih, ijazah. Mau nggak dapat ijazah? Mau dapat ijazah? Ini saya dapat dari guru-guru saya. Ayat ini, innalladzi farada 'alaikal Qur'an, min khawasi hadhil ayah, di antara khasiat ayat ini. Apa khasiat ayat ini?
kalau kita mau perjalanan jauh, mau merantau, atau mau perjalanan yang khawatir kita bisa nggak kembali lagi dan lain sebagainya, atau kita sampai ke satu tempat, kita pengen kembali lagi ke tempat itu saudara, maka bagaimana caranya? Entah di pintu, entah di tembok, tulis ayat ini saudara. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Tapi nulisnya jangan pakai pulpen. Nulisnya jangan pakai pulpen, nulisnya jangan pakai pensil, jangan pakai spidol, jangan. Cukup pakai jari kita, walaupun tulisannya nggak muncul. Tapi gerakan jari kita dengan tulisan innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Makanya besok-besok kalau ada yang mau haji, yang mau umroh, atau yang mau merantau kerja supaya bisa balik kampung lagi, saudara, atau yang berangkat haji umroh, begitu sampai di Madinah pengen balik lagi ke Madinah, takut nggak bisa balik, maka di mana tempat di kota yang kita pengen kembali lagi ke situ, saudara, maka tuliskan ayat ini dengan jari kita, ya, dengan jari kita, insya Allah, dengan izin Allah, alladzi farada alaina al-Quran, yang mewajibkan atas kita Al-Quran, insya Allah bisa kembali lagi ke tempat tersebut saudara. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir, semuanya katakan qabiltul ijazah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa diambil dari ayat ini saudara? Bahwasanya dari riwayat tadi begitu jelas, Nabi itu rindu kepada Makkah. Wasyauq thamaratul mahabbah. Rindu adalah buah dari cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu tanda betul betul rindu tanda cinta. Nabi cinta kepada Makkah, karenanya Nabi rindu Makkah. Sampai malaikat Jibril turun merespon rindunya Nabi saudara. Masya Allah saudara, kalau Nabi rindu kepada tanah airnya, yang mana rindu tersebut menyatakan cinta, maka kita sudah umatnya, sebagai umatnya sudah sepatutnya untuk mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Dalil yang keempat, di dalam tafsir Ruhul Bayan, di dalam tafsir Ruhul Bayan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau berkata, laula hubbul watan la kharuba baladussu fa bihubbil autan umiratil buldan. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Laula hubbul watan, tanpa rasa cinta kepada bangsa dan tanah air, la kharuba baladussu, negeri yang hancur makin hancur saudara, negeri yang bobrok makin rusak saudara. Fabihubbil autan umiratil buldan, dengan rasa cinta kepada tanah air maka negeri-negeri bisa makmur, bisa berdiri. Alhamdulillah. Jadi bukan cuma Nabi, bahkan sahabat menekankan ini saudara. Habib kok nggak membawakan hadis yang katanya hadis hubul waton minal iman, yang sering dibaca-baca, digaung-gaungkan di mana-mana. Kenapa Habib nggak jadikan itu sebagai dalil? Saudara, perhatikan baik-baik. Jangan salah faham, saudara. Ini kajian hadis. Al-Imam Al-Ajaluni, Al-Hafidh Al-Ajaluni, dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mastahara ala alsinatin nas, beliau menjelaskan bahwasanya ungkapan hubbul watan minal iman laisa bihadis. Itu bukan hadis. Hadithun maudhu', itu palsu, nggak boleh dinisbatkan kepada Nabi saudara. Nggak boleh kita bilang bahwasanya Nabi mengatakan hubbul watan minal iman, nggak boleh. Tapi meski demikian maknahu sahih, artinya benar, artinya tepat, substansinya benar, sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam mengajarkan hubbul watan minal iman, betul, itu tepat. Islam memang mengajarkan bahwasanya hubbul watan minal tapi yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh dikatakan bahwasanya itu perkataan Nabi. Nggak boleh saudara kita menisbatkan kepada Nabi apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Yang ngomong ini bukan saya, tapi yang ngomong adalah ulama hadis Al-Imam Al-Hafidh Al-Ajaluni dalam kitabnya Kashful Khafa wa Muzilil Ilbas fi mastahara ala alsinatin nas. Karenanya
konsep hubbul watar minal iman, konsep yang benar, konsep yang tepat, konsep yang baik, konsep yang bagus, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Tidak boleh kita katakan itu sebagai hadis Nabi, tapi saudara, itu benar karena cinta tanah air bagian daripada iman. Di balik cinta tanah air ada perbuatan baik, ada saling membantu, ada saling gotong royong, ada saling menghargai, ada saling menghidupkan syiar dan lain sebagainya, sehingga itu bagian daripada iman, dan itu dibenarkan oleh hadis-hadis yang lainnya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini sekali lagi jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu yang ngajarkan kita jawab yang kompak. Yang laki-laki suaranya keluarkan terakhir. Kalau begitu yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Kurang keras. Yang ngajarkan kita cinta bangsa dan negara siapa? Yang ngajarkan kita cinta tanah air siapa? Yang mengajarkan kita rindu kepada tanah air siapa? Siap cinta kepada tanah air, siap cinta kepada Indonesia, siap cinta bangsa dan negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Makanya saudara, di awal tadi kita bahas, ada yang mengatakan Islam nggak pernah mengajarkan cinta tanah air. Ngaji dulu di Ciamis. Betul. Itu tadi hadisnya jelas saudara. Tapi di sisi lain yang lebih kurang ajar lagi, hati-hati saudara. Ada yang mengatakan itu habaib, ulama, kiai, asatid, santri, itu nggak cinta NKRI, itu nggak cinta tanah air, itu nggak cinta Pancasila. Sambalado. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Katakan kepada mereka, jangan sembarangan duduk ulama, jangan sembarangan duduk kiai, jangan sembarangan nuduh pesantren, jangan sembarangan nuduh habaib. Kami umat Islam, ulama, habaib, kiai, pesantren, kami belajar cinta tanah air bukan dari barat saudara. Kami tidak belajar cinta tanah air dari timur. Kami tidak belajar dari kaum sekuler. Kami tidak belajar cinta tanah air dari kaum sekulerisme, dari kaum segala macam kaum saudara. Tapi kami belajar cinta tanah air langsung dari Nabi Muhammad. Makanya bicara soal cinta tanah air saudara, bahkan sebelum kami lahir, pada orang-orang tua kami, datuk-datuk kami, sampai ke Rasulullah dan guru-guru kami sudah mengalir darah cinta kepada tanah air saudara. Makanya kalau kita lihat dulu perjuangan memerdekakan Indonesia saudara, ulama, santri, habaib, kiai, nggak ada sejarahnya berkhianat terhadap bangsa. Betul? Justru ulama, santri, habaib, kiai, mereka di garda terdepan untuk lawan penjajah, memerdekakan Republik Indonesia. Kenapa? Karena belajar dari nabinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang mengajarkan. Makanya kalau kita lihat daftar pahlawan saudara, berapa banyak pertempuran yang dipimpin oleh para ulama. Bagaimana Imam Bonjol seorang ulama dengan kesatrianya melawan penjajah. Bagaimana Pangeran Diponegoro dengan hebatnya melawan penjajah. Siapa panutan mereka kalau bukan Nabi Muhammad? Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama saudara, dengan gagah berani dia lawan penjajah. Saat itu resolusi jihad dikeluarkan saudara, ketika Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya. Indonesia masih lemah saat itu, belum punya angkatan bersenjata yang lengkap, umurnya baru sebentar. Tahu-tahu Belanda dan Inggris ingin datang kembali untuk menjajah Indonesia saudara. Begitu Belanda dan Inggris ingin datang menjajah Indonesia, apa yang dia lakukan ke Hasyim Asy'ari? Beliau keluarkan resolusi jihad yang artinya bahwasanya jihad melawan penjajah adalah sebuah fardu ain saudara. Dan siapa yang mati syahid melawan kafir Belanda, kafir Inggris, maka dia mati syahid. Takbir. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Begitu Kiai Hasyim Asy'ari keluarkan resolusi jihad, itu rame-rame di Surabaya, ulama, kiai, habaib, santri, mereka berbondong-bondong datang ke Surabaya saudara. Belanda dan Inggris mau datang. Saat itu Belanda dan Inggris sudah canggih persenjataannya. Mereka pengalaman perang dunia, senjata mereka lengkap, mereka sudah punya pesawat tempur, mereka punya senjata canggih.
Tapi umat Islam, apa yang dibawa umat Islam, saudara? Yang dibawa bambu runcing, saudara. Yang dibawa hanya golok, yang dibawa hanya tombak, yang dibawa hanya panah-panah. Tapi dengan semangat jihad, dengan iman kepada Allah, dengan mengharapkan syahid, mereka maju, mereka lawan penjajah. Terjadi pertempuran hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama, habaib, kiai, umat Islam berhasil menang lawan Inggris dan Belanda. Indonesia dipertahankan kemerdekaannya, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan main-main, saudara, jangan main-main. Soal cinta kepada bangsa, kepada negara, cinta ulama, habaib, tulus. Cintanya bukan baru sekarang, tapi dari dulu, saudara. Cinta yang betul-betul karena mengharap ridho Allah, bukan cinta karena untuk barang dagangan, untuk cari jabatan dan hantam melawan politik, saudara. Betul, betul. Bahkan jawab yang kompak, jawab yang kompak, jawab yang keras. Saya mau tanya, ketika berjuang memerdekakan Republik Indonesia, saat itu polisi sudah ada atau belum? Jawab yang jujur, udah ada atau belum? Saat itu tentara sudah ada atau belum? Saat itu anggota DPR sudah ada atau belum? Saat itu menteri sudah ada atau belum? Saat itu partai politik sudah ada atau belum? Saat itu presiden sudah ada atau belum? Tapi jawab sebaliknya, ketika mereka belum ada, saudara. Ketika tadi saya sebutkan belum ada, jawab sebaliknya, saat itu ulama sudah berjuang atau belum? Santri sudah berjuang atau belum? Kiai sudah berjuang atau belum? Habaib sudah berjuang atau belum? Makanya jangan sembarangan tuduh ulama, kiai, habaib kurang ajar. Masya Allah, saudara. Habaib pun gak kalah perjuangannya, saudara. Anda tahu Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah jaga zahir batin beliau. Beliau darah pejuangnya sudah dari ayahnya, saudara. Ayahnya saat itu adalah salah satu yang ikut Pandu Arab, organisasi yang saat itu ikut membantu berjuang kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Ayah daripada Habib Rizik sampai nyusup ke salah satu gudang logistik Belanda, saudara. Beliau nyusup, ini dikemukakan oleh sejarawan Alwi Syihab. Beliau nyusup ke gudang logistik Belanda Al-Habib Hussein Syihab, ayah Habib Rizik. Beliau masuk ke dalam seolah-olah kerja kepada mereka, saudara. Begitu masuk ke gudang logistik Belanda, apa yang beliau lakukan, saudara? Beliau ambil itu logistiknya Belanda, beliau ambil barang-barangnya Belanda untuk dibagikan kepada para pejuang, saudara. Untuk dibagikan kepada para pejuang, untuk dikeluarkan untuk para mujahidin yang berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang beliau lakukan ketahuan oleh Belanda, saudara. Perbuatan beliau diketahui oleh Belanda. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau dikejar, saudara. Ketika beliau dikejar, saat itu beliau ingin naik pagar. Ketika beliau ingin naik pagar, pantatnya ditembak oleh Belanda, saudara. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah. Tapi bekas peluru yang ada di bagian belakang dari tubuh beliau adalah saksi perjuangan memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan seorang ulama namanya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, saudara, pendiri Al-Khairat Palu. Beliau aslinya Hadramut, lahir di Hadramut, tapi hijrah ke Indonesia untuk berdakwah. Beliau menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya, saudara. Beliau mendirikan Madrasah Al-Khairat. Sampai saat ini madrasah yang beliau dirikan cabangnya 1000 lebih di Indonesia Timur, saudara. Bukan santrinya 1000, bukan. Cabangnya lebih dari 1000 madrasah. 1500 sekian cabang madrasah beliau Al-Khairat di Indonesia Timur, saudara. Luar biasa pengaruhnya sampai detik ini, ibadallah. Saking besarnya pengaruh beliau, sampai-sampai di Palu nama bandaranya pakai nama beliau. Jadi nama bandara yang pakai nama Habib itu di Palu, saudara. Bandara Mutiara Sis Al-Jufri. Sayyid Idrus Salim Al-Jufri, untuk menghargai besarnya jasa-jasa beliau terhadap negeri, saudara. Alhamdulillah. Saking cintanya beliau kepada NKRI, cintanya beliau kepada Indonesia, saudara. Apa yang beliau lakukan? Ketika proklamasi saat itu dikumandangkan di Jakarta, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, beliau menggubah syair, saudara.
Beliau ahli syair. Beliau menggubah syairnya yang terkenal. Di antara bait-bait syair yang beliau gubah, apa kata beliau? Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra'u wal bayda'u. Kata Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan. Setiap bangsa punya simbol daripada keagungan, saudara. Ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra'u wal bayda'u. Dan simbol kemuliaan kami bangsa Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih, saudara. Allahu Akbar. Makanya ini warna merah putih Pak Bu yang Anda lihat, bendera merah putih. Ini bukan sembarangan, saudara. Ini warna dapat restunya aulia. Ini warna dapat restunya orang-orang soleh, saudara. Di balik warna merah dan putih ada peringatan buat kita. Apa peringatan di balik warna merah dan putih? Bahwasanya negara ini merdeka bukan hasil pemberian penjajah, saudara. Bukan hasil pemberian Jepang, bukan hasil pemberian Belanda. Merdekanya negara ini bukan hasil pemberian Amerika yang saat itu mengalahkan Jepang, saudara. Tapi merdekanya bangsa ini dengan merahnya darah para syuhada yang ditumpahkan, putihnya tulang mereka yang dipatahkan di dalam berjuang lebih dari 300 tahun untuk memerdekakan Republik Indonesia, saudara. Oleh karena itu kita diingatkan dengan warna merah putih ini, sebagaimana mereka para syuhada, para pejuang, para mujahidin, mereka berjuang sampai tetes darah yang terakhir untuk memerdekakan bangsa, jihad di jalan Allah untuk melawan penjajah. Maka kita sebagai generasi penerus tidak boleh lengah, saudara. Jaga apa yang mereka perjuangkan, jaga apa yang mereka hidupkan, jaga apa yang mereka raih. Jangan jadi pengkhianat. Betul. Bangsa Indonesia jangan jadi pengkhianat. Jaga, saudara, sebagaimana mereka dulu menjaga negeri ini dari penjajahan Belanda, Jepang, Portugis, saudara. Begitu juga kita sebagai umat Islam, penerus pendahulu kita punya kewajiban untuk jaga negeri ini dari penjajahan moral, dari penjajahan akhlak, dari penjajahan ekonomi, dari penjajahan kemaksiatan. Karena yang namanya penjajahan nggak harus penjajahnya datang kemari, saudara, tapi dengan mereka tebarkan moral yang buruk, tebarkan kemaksiatan, perzinahan di mana-mana, perjudian di mana-mana, minuman keras di mana-mana, narkoba di mana-mana, kedoliman di mana-mana, ekonomi kita dijajah. Itu penjajahan, saudara. Betul. Makanya wajib kita lawan penjajahan ini, saudara. Betul. Makanya kadang-kadang ada yang tanya kepada saya, Habib, itu kenapa sih Habib Rizik, ulama-ulama yang lain yang bersama Habib Rizik dan lain sebagainya, kenapa sih banyak yang keras, kenapa sih banyak yang tegas? Nggak cinta ya kepada bangsa ya, nggak cinta ya kepada NKRI. Kok kalau ngelihat LGBT kayaknya panas, marah. Kok kalau melihat minuman keras kok mereka nahi munkar. Kok kalau melihat kedaliman, saudara, mereka protes. Kok kalau melihat yang namanya narkoba, melihat yang namanya judi, yang namanya Ahmadiyah, mereka marah, mereka berjuang. Kenapa? Nggak lain dan nggak bukan, itu adalah bentuk cinta, saudara. Yang namanya cinta nggak harus cinta ditunjukkan dalam bentuk senyuman. Ada kalanya cinta harus kita tunjukkan dalam bentuk marah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nih ibu-ibu nih, jawab ibu-ibu, cinta nggak sama anaknya, Bu? Cinta nggak sama anaknya, Bu? Tapi kalau anak kita lagi berbuat baik, kita balas dengan baik atau tidak? Baik. Tapi sebaliknya, Bu, jawab. Kalau anak kita lagi nakal, anak kita berbuat kemunkaran, naudzubillah, tahu-tahu ada anak kita yang mabok, nenggak minuman keras, marah atau tidak, Bu? Marah atau tidak, Bu? Marahnya karena benci atau cinta? Benci atau cinta? Kalau ngelihat anak minum minuman keras, ngaku cinta anak, tapi didiamkan, berarti cintanya bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Cintanya bodoh atau tidak? Bodoh, saudara. Begitu juga nih. Ini banyak teteh-teteh yang belum nikah nih. Betul. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, insya Allah. Aminnya kenceng banget. Kelihatan kebelet nikah ini.
Coba jawab, ibu-ibu, tete-tete semuanya jawab. Andai punya suami, cinta nggak sama suaminya? Kau jawab cinta dikit banget ini. Andai punya suami, cinta nggak sama suaminya? Cinta. Tahu-tahu lagi duduk di pinggir jalan, ayah awewe pakai celana segini. Suaminya nengok. Marah atau enggak, Bu? Marah atau enggak, Bu? Cubit. Oh. Betul. Tapi jawab, marahnya karena cinta atau benci? Cinta atau benci? Kadang jawab bencinya tuh. Cinta, walaupun dicubit. Tapinya cubit karena nggak mau suaminya rusak. Betul atau betul? Begitu juga ulama kita. Beda-beda caranya dalam mencintai negeri. Ada yang dengan cara berdakwah lembut, ada yang dengan cara mengajak zikir, saudara. Ada yang juga dengan cara memberantas hama. Ada yang dengan cara nanam padi, ada yang berantas hama. Kalau semuanya nanam padi, maka habislah padi tersebut dimakan oleh hama, saudara. Betul? Kalau semuanya berantas hama, maka apa yang ditanam? Bukannya panen padi, panen tikus, saudara. Betul. Itu cara mencintai. Cara mencintai itu memberikan yang terbaik. Waktunya senyum. Waktunya sayang. Waktunya dicium. Waktunya ngajak zikir. Waktunya ngajak solawat. Waktunya lembut. Waktunya senang. Tapi ketika ada kemunkaran, ketika ada kedoliman yang akan merusak bangsa, kalau Anda cinta, harus Anda bergerak, saudara. Betul? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya jangan mau dibodoh-bodohi, saudara. Jangan mau umat Islam. Orang Ciamis harus cerdas. Cinta itu bukan berarti melulu senyum. Ada kalanya cinta harus tegas, saudara. Ada kalanya cinta harus berani untuk menyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya. Andai ada orang ngakunya cinta NKRI, setiap hari bilangnya saya NKRI, saya Pancasila. Tahu-tahu korupsi duit rakyat. Tahu-tahu nyolong. Tahu-tahu ngerampok duit rakyat. Saya mau tanya, cintanya dusta atau tidak? Cintanya gombal atau tidak? Pembohong atau tidak? 1000 kali kau bilang cinta, tapi kau curi duit rakyat. Bohong, dusta. Begitu juga saudara ada ngaku cinta NKRI. Di mana-mana bicara menyebarkan cinta RI, saudara. Tahu-tahu ngadu domba rakyat, melakukan polarisasi, terus membentur-benturkan rakyat. Tiap hari kerjaannya isu radikal. Ada nggak yang begitu? Padahal yang radikal dia sendiri. Betul. Tuh lihat Sambolado. Pembunuh berdarah dingin, saudara. Dia bunuh anak buahnya sendiri. Apa itu cinta terhadap NKRI? Apa itu cinta terhadap Indonesia? Masya Allah. Dia bunuh anak buahnya, saudara. Orang yang dekat dia bunuh. Dihabisi pembunuhan berencana, saudara. Cinta NKRI atau tidak? Dusta, pembohong kau. Saudara, yang namanya cinta itu berjuang, bukan memanfaatkan, saudara. Yang namanya cinta berkorban, bukan mengorbankan, saudara. Betul. Makanya jangan mau digombalin atas nama cinta. Ngakunya cinta, diajak pacaran, manggil abi umi, begitu putus jadi janda. Masya Allah. Kalau betul-betul cinta, berkorban. Dia cari modal, dia datang ke orang tuanya. Ya, saya tidak mau pacaran karena pacaran itu dusta, karena pacaran dosa, karena pacaran bohong. Saya betul-betul cinta, saya datang, saya lamar anakmu dengan bismillah. Masya Allah. Betul atau betul?
Betul atau betul? Itu baru Begitu pula ulama-ulama kita, Habib Rizik sampai bolak-balik masuk penjara. Ngapain sih beliau sampai di penjara? Saya tanya, beliau korupsi atau tidak? Nyolong duit rakyat atau tidak? Apakah beliau menyelundupkan ekspor impor? Apakah beliau saudara menyelundupkan narkoba? Apakah beliau bikin kerusuhan di negeri ini? Apakah beliau mengancam daripada keamanan negeri ini? Apakah beliau merusak negeri ini? Kenapa beliau sampai ngambil resiko seperti itu, saudara? Tetap beliau bersuara, apapun resikonya, tetap menggelorakan revolusi akhlak supaya Indonesia berakhlak, selamat dari berbagai kemunkaran, perzinahan, kezaliman, pelacuran, narkoba, narkotika, minuman keras, tidak lain dan tidak bukan karena cinta. Begitu pula ulama-ulama lainnya, saudara. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta seperti itu adalah cinta yang tulus karena berani berkorban untuk yang dicintainya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak sampai sini? Saya dayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, kami tegaskan di tempat ini, sekali lagi, jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam terhadap tanah air, betul? Jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam terhadap Indonesia, betul? Jangan pernah ragukan kecintaan umat Islam, para ulama, habaib, asatid, kiai, santri, pondok-pondok pesantren terhadap Indonesia, saudara. Naudzubillah min dalik. Kalau sampai suatu saat terjadi sesuatu terhadap negeri kita, kalau sampai ada yang coba-coba, saudara, menjajah negeri kita, saya yakin, saudara, saya yakin ketika yang lain sudah tidak berdaya, maka dengan izin Allah, insya Allah santri, ulama, habaib, umat Islam akan jadi benteng terakhir yang setia untuk jaga Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karenanya kami para ulama, para habaib, saudara, demi Allah, kami umat Islam, sebagaimana dulu para pendahulu kami, para syuhada, para mujahid, para kiai, mereka sampai tumpah darahnya, patah tulangnya untuk menjaga Indonesia, untuk menjaga NKRI. Begitu pula, saudara, begitu pula kami saat ini, insya Allah kami tidak akan mundur, saudara. Kami tidak akan mundur untuk menjaga Indonesia dari berbagai penyakit, dari penyakit kezaliman, penyakit kemunkaran, penyakit judi, penyakit kemaksiatan, penyakit kebobrokan akhlak. Nggak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dipenjara, mau dibunuh, mau dihina, mau sekalipun nyawa jadi taruhannya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah, tidak boleh mundur sampai tetes darah yang terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap jaga Indonesia, kurang keras Ciamis, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap siarkan Islam di Indonesia, siap perjuangkan Indonesia. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat badar. Dilanjutkan dengan sholawat asyril. Tahu sholawat asyril? Allahumma salli. Stop, nanti kita lanjutkan. Sholawat asyril itu minta sama Allah supaya biar orang zalim sibuk dengan sesama orang zalim, dan kita biar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal. Insyaallah, mudah-mudahan berkat Rasulullah Ahlul Badar dan berkat sholawat asyril, mudah-mudahan saudara Indonesia dijaga oleh Allah. Negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, yang punya hajat di antara kita Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya.
Dan mudah-mudahan kita minta juga sama Allah berkat Rasulullah dan Ahlul Badar begitu salawat tasghil. Mudah-mudahan imam besar kita dijaga oleh Allah. Para ulama-ulama kita, Habib Bahar yang baru saja vonis kemarin, mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah. Haji Munarman yang sebentar lagi kasasi, mudah-mudahan segera diberikan kemenangan dan kebebasan oleh Allah. Begitu pula 6 syuhada, mudah-mudahan Allah angkat setinggi-tingginya derajat mereka. Allah tampakkan karamah mereka. Mudah-mudahan saudara keluarga mereka diberikan syafaat oleh Allah. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bi ghairi haq, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah thumma ila rusahibul haul Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihi wa furu'ihim wa walid Abdurrahman Umar al-Attas walidina wa walidikum man Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhilhumul jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti setelah sholawat Badar dan sholawat Ashghil kita lanjutkan dengan 17 Agustus tahun 45. Setuju? Setuju? Insya. Ayo sama-sama hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja deh backing vokal. Kita goncangkan panjalu dengan sholawat. Setuju? Setuju? Insya. Ayo sama-sama semua keluarkan suaranya, yang laki-laki keluarkan suaranya, yang semangat sholawat insya Allah diberkahi, dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sama-sama semua salatullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasul. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salamullah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله. Salawat Ashghil sama-sama dari hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ya Allah wa ashghilil Allahumma ya Allah ya Allah ya Rabb
بلغ سلامنا ظالم بالظالمين اللهم محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من وعلى أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين اللهم يا رب وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا سالمين وعلى توحيد لا إله إلا الله 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 17 Agustus tahun 45 angkat tangannya semua hari merdeka nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia mempertahankan Indonesia kita tetap setia membela negara kita 17 semua angkat tangannya semua Ciamis suaranya mana hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali merdeka Allah Allah kita tetap mempertahankan Indonesia kita tetap semua angkat tangannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sallu ala Nabi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan ada yang bubar sampai dibacakan doa oleh sesepuh-sesepuh kita insya Allah, karena al-umur bi khawatimiha, ya segala sesuatu itu tergantung terakhir. Bahkan gak sedikit ulama yang menjelaskan keberkahan adanya di akhir.
Maka kalau kita pulang sebelum doa maka tidak sempurna. Betul? Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Alhamdulillah hadir di sini para guru-guru kita. Yang pertama Kiai Haji Mansur, Kiai Asep Rustandi, Kiai Fathul Arif Al-Jauhar, Kiai Muhammad Oyo, begitu pula Haji Syarifuddin, Haji Ili Irfan Nawawi, Muhammad Taufik, ya Ahmad Subki, Muhammad Saiful Huda, kemudian Kiai Jamaluddin, Kiai Asep Abdullah, semuanya mudah-mudahan guru-guru kita diberkahi oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la nasiran illa a'antah wa la khadhilan illa ahzaitah wa la dainan illa qadaitah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha wa an tatawaffana 'alal imani wat taubah. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal ma'had